Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Anggoro dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 1211919 Institut Teknologi Sumatera. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Studium Generale Modul 2 yang berjudul Writing for Research. Oke, lanjut. Yang pertama ada tata bahasa, di mana ekspresi yang harus kita hindari gitu ialah kata ungkapan gitu. Ungkapan lain yang harus dihindari adalah itu sendiri, bahwa, dapat diperhatikan bahwa, harus disebutkan bahwa, namun perlu dicatat bahwa, jelas bahwa, mengenai fakta ini, bahwa, diberikan oleh fakta berdasarkan eksperimen kami pemahaman. Seperti yang bisa dilihat dari jure atau tabel, ya kan. Ini memperhitungkan fakta bahwa hal ini dapat diidentifikasikan bahwa kalimat termasuk kata-kata seperti bagaimanapun, apalagi, bagaimanapun, dan lain-lain dapat diterima bila digunakan dengan hemat. Nah, jadi sebenarnya kata-kata ini tuh istilahnya dihindari lah ya. Bukan berarti harus tidak digunakan sama sekali gitu. Asalkan tidak sering digunakan atau kita tuh hemat dalam menggunakan kata ini gitu. Selanjutnya masih sama subtopiknya, itu hindari kata bekerja kecuali untuk orang ketiga tunggal. Ketika merujuk pada studi artikel atau karya sebelumnya, karya tidak dapat diterima. Gunakan kata tidak hemat. Teks lebih mudah dibaca dan diasimilasi ketika susunan dalam bentuk positif. Gunakan pre-X jika memungkinkan. Tabel 4 tidak sensitif lebih baik daripada tidak sensitif. Kata sifat sering dimasukkan untuk penekanan yang tidak beralasan. Jadi, jika cukup jadi tidak cukup sensitif, seharusnya hanya membaca tidak sensitif. Juga berhati-hatilah dengan ekspresi seperti menunjukkan kesamaan yang tinggi. Oke, kita lanjut. Itu selanjutnya adalah bertele-tele. Mengari jumlah kata dalam dokumen menghasilkan teks yang langsung dan dapat dibaca. Jadi teks kita atau statement kita, tulisan kita itu harus, bukan harus, tapi to the point gitu. Jadi orang tidak dibawa ke mana, berputar-putar dengan narasi kita gitu. Jadi to the point, straight on point. Dalam frasa menunjukkan kesamaan yang tinggi. Kata kerja yang akan menjadi diganti dengan kata kerja untuk ditampilkan. Akibatnya kata sifat serupa digantikan oleh kesamaan kata benda. Teks yang bertele-tele mengubah kata sifat menjadi kata benda dan menyembunyikan kata kerja aktif. Seperti itu. Selanjutnya adalah menata data. Ya, di sini di dalam menulis research itu kan, data adalah segalanya. Ya, data adalah segalanya. Pembicaraan data, omong kosong berjalan. Atur agar jelas dan ringkas. Sebelum mengatur data, buat daftar tes yang dibuat. Putuskan apa yang penting dan atur ide-ide dalam urutan yang logis. Selama langkah ini, periksa konsistensi. Ya, dimana ya sebagai orang yang menulis gitu kan, menulis suatu research, kalau kita tidak konsisten, orang yang
menjadi pembaca kita juga akan dalam kata kutip malas gitu kan untuk membaca gitu kan. Hitung ketidakpastian. Jika simpangan baku terlalu besar, ulangi percobaan. Ya, semakin kecil ketidakpastian harusnya semakin baik ya kan. Ketika kumpulan data selesai untuk kepuasan Anda harus kritis dan memutuskan apa yang pantas untuk dilaporkan dan apa yang tidak perlu. Ciri tren dengan fenomena fisik. Jika tren bertentangan dengan fenomena dan mencari hipotesis alternatif. Selanjutnya adalah membuat judul. Ya, cobalah untuk menarik perhatian pembaca dengan judulnya. Ya, tentu kan kalau kita ingin membaca atau buku gitu misalnya, yang pasti kita lihat pertama kali adalah judulnya. Kemudian baru tulisannya gitu kan. Ini mewakili subjek, tujuan, dan bahkan hasilnya. Batasi hingga 12 kata atau kurang dari 100 karakter. Lebih pendek lebih baik. Hindari singkatan, kecuali untuk simbol kimia, serta string panjang kata benda dan kata sifat. Ya, tentunya untuk kalau kita melihat sebuah judul gitu, judul penelitian atau judul buku. Kalau judul tersebut terlalu panjang, tentu kita tidak akan melirik gitu kan, karena ya terlalu panjang gitu. Kita juga perlu banyak dari banyak buku. Kalau ada satu yang panjang, pasti yang panjang itu tidak akan dibaca. Itu kalau dari saya. Kemudian ada abstrak. Abstrak bisa dibilang merupakan bagian terpenting dari sebuah manuskrip. Seperti judulnya, abstrak pendek lebih baik, ya kan? Sama seperti judul, abstrak itu kalau pendek, bukan pendek namun padat jelas gitu kan, itu lebih baik. Ringkasan kontribusi utama sedemikian rupa sehingga pembaca menghargai significance dari karya tanpa membaca seluruh dokumen. Fokus pada result, pada hasil, fokus pada hasil, bukan sarana. Kami merekomendasikan untuk menulis abstrak beberapa kali. Mengatur dan menulis abstrak membawa kejelasan. Jadi ya rekomendasi untuk menulis abstrak berkali-kali ini agar kita tahu, jadi trial and error gitu loh. Seperti itu. Selanjutnya adalah perkenalan. Pendahuluan membatasi ruang lingkup pekerjaan. Perkenalan umumnya memungkinkan pembaca untuk menghargai pentingnya subjek. Ya, perkenalan ini perkenalan diri kita, bisa diri kita, sang penulis gitu kan. Dimana tentunya sebagai pembaca harus tahu gitu, siapa yang menulis buku ini agar ya si penulis itu merasa dihargai lah, karena dia udah menulis dan dibaca seperti itu. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Mengkaji literatur adalah kegiatan yang tidak mudah. Oke. Sebutkan kontribusi utama, kontroversi apapun, dan apa yang tersisa untuk dilakukan di bagian ini. Tinjauan kritis membutuhkan beberapa kalimat yang setiap referensi untuk menggambarkan fitur-fitur penting dari karya sebelumnya dan keterbatasannya. Jadi ya setiap statement gitu kan, setiap statement atau setiap kalimat yang kita tulis dalam tulisan kita, alangkah lebih baiknya kalau setiap di akhir statement kita itu ada tinjauan pustaka atau referensi, ya kan, agar statement kita atau tulisan kita, kalimat kita, pernyataan kita itu kuat dan dapat dipercaya oleh sang pembaca. Selanjutnya adalah metode eksperimental. Mempertimbangkan apa yang dikatakan Pulitzer, bagian metode eksperimental dan materi harus dinyatakan secara ringkas, jelas, dan akurat sehingga orang lain dapat mereplikasi hasilnya. Sertakan diagram skematik
dan jelaskan peralatan utama secara individual serta urutan eksperimental secara kronologis. Jelaskan prosedur pengambilan sampel jika ada. Gunakan tabel yang meringkas kondisi eksperimental. Nyatakan faktor invarian dalam tubuh atau dalam keterangan agar tabel tetap dapat dikelola. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Bagian ini merupakan bagian terbesar dari makalah Anda. Tentu ya kan. Sebagai seorang penulis yang berasal dari sebuah pertanyaan yang kita tanyakan, tentunya adalah tujuan kita adalah hasil gitu kan. Dan hasil itu harus dibahas agar jelas gitu kan apa yang didapatkan setelah melakukan penelitian itu. Ringkas data dalam grafik dan tabel dan diskusikan tren yang jelas dalam isi teks. Ya, ini ringkas data dalam bentuk grafik dan tabelnya agar data hasil data kita yang sebelum yang didapatkan dari penelitian itu mudah dilihat, enak dilihat dan dapat dimengerti dengan mudah gitu. Menafsirkan data. Include literatur referensi untuk menguatkan hasil Anda. Ya, balik lagi ke sebelumnya, setiap tulisan kita itu alangkah lebih baiknya kalau diberikan referensi agar pernyataan kita punya data pendukung gitu. Jika hasilnya tidak konsisten dengan literatur, soroti the ends. Jelaskan semua hasil Anda dan bersikaplah kritis. Ya, sebagai seorang penulis harus bersikap kritis. Baik, lanjut adalah kesimpulan. Orang sering membaca kesimpulan directly setelah abstrak. Ya, jadi jika dalam buku atau sebuah jurnal gitu kan, dan di atas itu ada judul, tentunya kebanyakan orang, bukan semua tapi kebanyakan orang, itu dia langsung baca ke kesimpulan directly setelah abstrak. Jangan ulangi abstrak, bahkan beberapa jurnal melewatkan bagian kesimpulan. Hindari menyatakan kembali masalah dan konteks pekerjaan, tetapi sorot yang paling signifikan dings. Pertimbangkan untuk menyebutkan keterbatasan pekerjaan atau isu yang tersisa. Mengatasi implikasi pekerjaan dalam konteks yang relevan dengan sistem peningkatan dan aplikasi lain. Oke. Jadi di dalam kesimpulan ini biasanya berisi dari penelitian kita kan dimulai dari ini. Awalnya adalah sebuah pertanyaan yang muncul kan tentunya. Tentunya di sebuah pertanyaan itu harus memiliki bobot yang kuat agar ya kalau pertanyaan kita itu gak kuat dan istilahnya tidak memiliki bobot yang tinggi gitu, tentunya orang-orang akan malas untuk membaca karena mereka ya untuk apa baca, kita menghabiskan waktu gitu kan untuk membaca sebuah jurnal tapi ya kita udah tahu gitu kayak tidak berisi dengan berat gitu, nggak berbobot dengan tinggi gitu kan. Terus juga tadi di hasil itu kita dalam hasil kan hasil dalam bentuk tabel atau grafik gitu kan. Terus ada pembahasan. Nah, dalam pembahasan itu kita harus jelasin semua hasil yang kita dapatkan secara fakta ya, nyatanya, tidak dimanipulasi data gitu. Dan dalam menulis pembahasan itu harus kritis, sesuai dengan, walaupun kritis tetap harus sesuai dengan data yang kita dapatkan dari penelitian gitu ya kan. Terus juga di dalam pembahasan alangkah lebih baiknya jika diskusi yang kita tulis itu sesuai tren yang sedang trending gitu, yang sedang
ada di masyarakat. Tentunya dengan jelas ya dalam isi teks gitu. Dan begitulah presentasi dari saya untuk modul 2 Studium Generale. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.